Halo rekan-rekan mahasiswa pencinta sintaksis yang luar biasa. Kita bertemu kembali dalam video pembelajaran kali ini. Nah, kalau rekan-rekan di video-video sebelumnya sudah mendengarkan atau mempelajari tentang tingkatan kebahasaan, mulai dari kata, kemudian masuk pada frasa, kemudian masuk pada klausa. Kemudian kita sudah bicara tentang kalimat, ya, khususnya pola dasar kalimat. Nah, pada video berikut ini kita akan melanjutkan pembicaraan tentang kalimat, tapi kita akan masuk lebih spesifik tentang kalimat karena pada hari ini kita akan membicarakan analisis kalimat, yaitu berdasarkan bentuk, kategori, fungsi, dan peran kalimat. Hal ini menandakan bahwa ternyata ketika kita membicarakan kalimat, maka kalimat itu bisa kita analisis demikian rupa, bisa kita teliti lebih jauh, lebih dalam lagi bagaimana sebenarnya bentuk-bentuk yang ada dalam kalimat, kategori-kategori apa yang ada di dalam kalimat, fungsi-fungsi apa yang terdapat dalam kalimat, serta peran kalimat seperti apa yang ada dalam kalimat. Nah, inilah tujuannya kita membicarakan ini. Mudah-mudahan rekan-rekan mahasiswa mendapatkan pemahaman yang utuh atau menambah informasi Anda, kekayaan informasi Anda terhadap analisis kalimat. Dan semoga melalui video ini juga rekan-rekan mahasiswa nanti mendapatkan satu hal, bagaimana cara menganalisis sebuah kalimat berdasarkan topik kita hari ini. Mari menyaksikannya sampai selesai, dan kalau ada nanti pertanyaan bisa diajukan waktu kita bertemu secara sinkronus. Nah, rekan-rekan, berbicara tentang analisis kalimat, barangkali banyak yang sudah Anda pahami dan bahkan banyak yang sudah kita lakukan untuk menganalisis sebuah kalimat. Namun saya dalam video ini ingin menyampaikan kepada Anda bahwa sesungguhnya analisis kalimat yang nantinya akan kita bicarakan dalam sintaksis secara khusus, nantinya analisis kalimat itu hanya ada dua hal atau dua bentuk analisis yang akan kita bicarakan lebih jauh. Yang pertama adalah analisis kalimat, yaitu berdasarkan bentuk, kategori, peran, dan fungsi kalimat. Inilah yang nantinya kita akan lihat dalam video ini, dan semoga penjelasan tentang analisis bagian pertama ini Anda bisa menangkapnya dengan baik. Dan untuk rekan-rekan, untuk bicara analisis kalimat berdasarkan syarat kalimat efektif, ini nanti akan ada pertemuan khusus, ya, akan ada video khusus yang nanti akan saya jelaskan di sana bagaimana menganalisis sebuah kalimat, apakah nanti itu efektif atau tidak, lantas apa-apa saja syaratnya, nanti akan ada video selanjutnya. Mudah-mudahan nanti supaya kompleks pemahaman Anda dan sempurna analisis kalimat nantinya tentang dua topik ini, boleh nanti rekan-rekan mahasiswa menonton video terkait analisis kalimat berdasarkan syarat kalimat efektifnya. Namun pada hari ini kita akan fokus terlebih dahulu pada topik kita, pembicaraan kita, yaitu bagaimana menganalisis kalimat berdasarkan bentuknya, kategori, peran, dan fungsi yang ada di dalam kalimat. Nah, kita akan bicarakan yang pertama, ya, berdasarkan bentuk kalimat. Jadi, bagaimana atau apa yang dimaksud dengan analisis kalimat itu kalau kita lihat dari sisi bentuk kalimatnya.
Nah, sesungguhnya rekan-rekan mahasiswa, kalau nanti Anda ingin menganalisis sebuah kalimat, kita soroti dari hal bentuk, kita mau lihat dari sisi bentuk kalimat, itu mengandaikan atau mengartikan bahwa Anda sedang melakukan analisis kalimat itu berkaitan dengan pengenalan kita terhadap bentuk-bentuk kalimat itu. Misalnya kita mengenalinya apakah bentuk kalimat itu masuk pada jenis kalimat apa, ya. Di video yang lalu atau sebelumnya saya sudah menjelaskan beberapa jenis kalimat dan cukup banyak pengkategorian bahwa kalimat itu ternyata kita bisa bagi-bagi tergantung nanti berdasarkan apa yang mau kita lihat kalimat itu. Nah, jikalau Anda mungkin lupa, bisa merujuk lagi atau mengacu pada video sebelumnya tentang jenis-jenis kalimat yang pernah saya sampaikan. Nah, jadi pada intinya nanti ketika Anda melakukan analisis kalimat dari sisi bentuk, itu berarti nanti Anda harus bisa mengenali, mengingat, ya, bahkan mengetahui, ya, memilah-milah mana yang termasuk jenis kalimat. Apakah misalnya Anda mengetahui jenis kalimat berdasarkan banyaknya pola, apakah misalnya jenis kalimat itu masuk pada susunan pola itu sendiri, ya, misalnya subjek predikat atau predikat subjek, ya, seperti istilah kalimat normal atau kalimat inversi misalnya, atau misalnya kalimat itu kita bagi berdasarkan kata kerja yang ada dalam predikat, ya, seperti yang sudah saya jelaskan dalam video-video selanjutnya, bahwa nantinya juga kalimat itu akan beragam. Nah, apakah banyaknya pola, misalnya apakah kalimat majemuk dan bertingkat misalnya, atau susunannya seperti itu. Jadi rekan-rekan, bahwa ketika Anda melakukan analisis dari sisi bentuk kalimat, itu menandakan bahwa nantinya kita mengenali kalimat itu, kita analisis kalimat itu, kita mampu mengenali mana-mana saja bentuk-bentuk yang ada, termasuk jenisnya seperti apa, lalu pola-pola yang muncul itu seperti apa, dengan segala macam variasinya, ya, dalam bahasa Indonesia, lalu susunan polanya seperti apa. Nah, ini yang dimaksud analisis kalimat itu berdasarkan bentuknya. Nah, di sini ada satu contoh penerapan supaya bisa langsung dipahami penjelasannya, mengapa dikatakan menganalisis kalimat itu dilihat dari sisi bentuknya. Anda perhatikan di sana ada satu kalimat atau struktur konstituen yang sudah ada di sana. Misalnya saya katakan, setelah saya mengajar mata kuliah sintaksis, mahasiswa dapat mengetahui pola kalimat. Nah, jelas kalau diminta kita ingin melakukan analisis kalimat berdasarkan bentuk, maka analisisnya Anda bisa mengetahuinya jenis kalimat apa. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan dalam video sebelumnya, Anda harus mengetahui mana disebut kalimat tunggal, mana yang disebut kalimat majemuk, mana yang disebut nanti kalimat bertingkat, setara, atau kalimat majemuk rapatan misalnya. Nah, ini harus bisa dikenali dari sisi bentuk. Nah, sehingga kalau kita lihat struktur yang ada ini, kita boleh katakan ini adalah jenis kalimat majemuk, ya, terutama ini adalah majemuk bertingkat. Nah, lalu kita lihat pola susunannya, apakah ini termasuk kalimat normal atau inversi. Nah, dengan acuan bahwa kalimat normal berarti nanti susunannya adalah subjek dulu baru predikat. Nah, sementara kalimat inversi, predikat dulu baru subjek. Nah, kalau kita lihat strukturnya di sini, jelas ini adalah kalimat normal, ya, kalimat yang pada umumnya ada dalam pola bahasa Indonesia. Nah, yang lebih menarik lagi ketika kita berbicara tentang analisis kalimat berdasarkan bentuk, rekan-rekan mahasiswa harus mampu mengetahui atau membuat pola kalimatnya. Nah, pola kalimatnya di sana seperti pada video sebelumnya tentang klausa, ya. Karena nanti dalam kalimat majemuk itu, khususnya majemuk bertingkat, akan ada istilah klausa atasan, ada klausa bawahan. Maka Anda harus mengenali kapan dia disebut menjadi klausa atasan, kapan disebut klausa bawahan. Atau dengan istilahnya, klausa atasan itu sering disebut dengan induk kalimat. Sementara klausa bawahan disebut anak kalimat. Nah, anak kalimat itu ciri yang paling mudah Anda kenali, umumnya akan muncul sebuah konjungsi atau adanya konjungtor yang menunjukkan atau menandakan
konjungtur apa di sana. Di sini ada konjungturnya ya, yaitu kata setelah. Itu konjungturnya itu mengandaikan waktu atau memberitahukan tentang waktu setelah, sebelum, sesudah, seraya misalnya begitu ya, beberapa konjungtur yang semakna. Jadi jelas di sini pola kalimatnya adalah aka ya, anak kalimat ya, lalu dibuat tanda koma. Tolong diingat rekan-rekan mahasiswa, fungsi tanda koma adalah ketika anak kalimat ya, diikuti oleh induk kalimat, maka untuk memisahkan mana anak mana induk kalimat harus kita buat tanda koma. Namun sebaliknya nanti kalau induk kalimatnya diikuti oleh anak kalimat, maka fungsi tanda koma tidak perlu ada di sana. Nah, di sini konstruksinya jelas bahwa anak kalimat mendahului induk kalimat, maka jelas ada tanda koma. Sehingga kalau kita buat polanya adalah AK, lalu kita cari di AK itu fungsinya apa saja yang ada, gitu ya. Setelah nanti keterangan waktu, saya subjeknya, mengajar predikatnya, ya, mata kuliah sintaksis adalah objeknya, gitu ya. Mahasiswa ya, lalu ada itu kalimatnya subjek gitu ya, dapat mengetahui predikat, lalu pola kalimat adalah objek. Jadi jelas di sini polanya adalah modelnya AK, lalu Anda buatkan ya semacam garis di bawah untuk menunjukkan ada hal yang bertingkat dan yang tidak. Jadi kalau ada turunan seperti itu menandakan kalimat ini adalah majemuk yang bertingkat. Ya. Nah, atau susunannya Anda buat polanya seperti ini ya. Ada KW, S, P, O, lalu dalam kurung AK, menandakan bahwa ini semuanya di bagian kiri adalah kalimat. Lalu kita buat S, P, O untuk kalimat. Nah, inilah yang dinamakan nanti ya, pola. Jadi, salah satu analisis kalimat berdasarkan bentuk, kita harus bisa menguasai atau membuat pola seperti ini. Nah, Anda boleh nanti membuat contoh-contoh kalimat lain dan Anda buat analisisnya seperti ini berdasarkan bentuk kalimat ya. Nah, kita lanjut rekan-rekan mahasiswa. Yang kedua, kita akan menganalisis kalimat itu berdasarkan kategori. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud analisis kalimat itu kalau kita lihat dari sisi kategori? Nah, jawabannya adalah ketika Anda melakukan analisis kalimat berdasarkan kategori, itu berarti rekan-rekan mahasiswa nanti mampu ya, menentukan jenis kelas kata apa yang ada dalam keseluruhan konstituen atau bangunan dari kalimat itu. Lalu Anda bisa juga menentukan mana jenis frasa yang ada. Ya, dalam video-video sebelumnya kita sudah membahas ini sebenarnya bahwa Anda mengetahui jenis kelas kata apa, lalu kita mengetahui frasa apa yang ada. Dan ini tidak terpisahkan ya, karena mengetahui jenis frasa Anda harus terlebih dahulu mengenali mana inti dari frasa itu yang merupakan nanti kelas kata apa yang menjadi inti dalam sebuah frasa. Jadi nanti kalau Anda melakukan analisis kategori kalimat, maka paling tidak rekan-rekan mahasiswa nanti harus mampu melihat jenis kelas kata apa di keseluruhan struktur kalimat itu, lalu bisakah nanti menentukan jenis frasa apa yang ada di sana. Nah, rekan-rekan supaya Anda lebih memahami apa yang saya maksudkan, kita coba melihat contoh yang ada di sana, bahwa ketika kita melakukan analisis berdasarkan kategori, maka yang pertama sekali memang kita harus mengenali seluruh jenis kata apa yang ada di sana. Nah, di sana ada struktur kalimat atau kalimat. Bapak Jonter sudah mengajar mahasiswa baru di Universitas Pelita Harapan selama 7 tahun. Ya, ini kalimatnya. Nah, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan kalau nanti kita ingin melakukan yang namanya analisis kalimat berdasarkan kategori, maka kita harus melihat dulu kata-kata apa yang ada, lalu kita harus melihat jenis kelas kata apa yang ada. Ya, jadi satu persatu kita harus buat sehingga nanti kita bisa mengenali keseluruhan apa-apa saja kelas kata yang ada dalam kalimat ini. Misalnya ada kata bapak, ya, kata bapak ini bisa kita katakan nomina, ya,
Ingat rekan-rekan mahasiswa, simbol-simbolnya tolong diingat bahwa N itu nomina gitu ya. Ada kata jonter ya, tentu merujuk nama orang, ya tentu benda nomina. Kata sudah ya, kita simbolkan adverbial ya. Kita tulis saja adv ya, adverbial. Mengajar. Kata mengajar berarti ada kegiatan atau pekerjaan verbal ya. Kita buat saja simbolnya seperti itu ya. Mahasiswa ya, N baru adjektiva ya. Jadi kata sifat. Di ada preposisi ya, universitas ada nomina, pelita ya nomina ya, harapan ada nomina, selama nomina, 7 ya, angka ya, numerik, tahun nomina. Jadi kalau Anda sudah berhasil melakukan analisis dari sisi kategori, artinya Anda mengenali seluruh kelas kata yang ada dalam kalimat ini. Lalu kategori berikutnya yaitu kategori frasa. Apa jenis frasa yang ada? Nah, tentu ini mudah karena memang kita sudah mengetahui kelas katanya. Nah, tentu harus diingat kembali frasa itu apa ya? Frasa gabungan kata yang hanya mampu menduduki satu jabatan kalimat. Maka di sana ada frasa-frasa yang muncul. Ya. Bapak jonter berarti satu frasa ya. Intinya nomina ya. Maka kita katakan frasa nomina. Sudah mengajar ya. Ini kita katakan frasa verbal. Mahasiswa baru ya. Tentu intinya mahasiswa adalah frasa nomina. Di Universitas Pelita Harapan kita katakan ini adalah frasa preposisional ya, karena ada preposisi selama 7 tahun ini kita katakan menjadi frasa numerial atau numerik ya, ada angka. Jadi kalau sudah berhasil melakukan seperti ini rekan mahasiswa berarti sudah bisa melakukan analisis kalimat berdasarkan kategori frasa yaitu juga kategori kata. Ya, ini intinya ketika kita berbicara analisis kalimat berdasarkan kategori. Nah, kita lanjutkan analisis kalimat itu bisa kita lihat dari sisi fungsi kalimat. Nah, apa artinya analisis dari fungsi kalimat? Jadi, kalau kita melakukan analisis kalimat berdasarkan fungsi, sesungguhnya rekan-rekan sedang mengingat kembali bagaimana struktur jabatan kalimat. Ya, artinya dalam satu struktur jabatan kalimat itu apa fungsi-fungsinya. Dan fungsi-fungsinya ini biasanya kita mengenalnya adalah bagaimana susunan gramatikanya gitu ya. Secara gramatikalnya seperti apa? Maka kita perlu mengenali kembali saat kapan disebut subjek, saat kapan disebut predikat, saat kapan disebut objek, saat kapan disebut pelengkap, dan saat kapan disebut keterangan. Ya, 5 struktur dasar ini dalam sebuah kalimat itu akan mengandaikan bahwa ternyata dalam kalimat itu ada fungsinya masing-masing. Ya, jadi Anda harus mengetahuinya supaya nanti bisa kita analisis kalimat itu berdasarkan fungsinya. Ya, nah saya kira istilah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan tidak sulit lagi ya, karena mungkin sejak Anda duduk di bangku SD barangkali sudah sering mendapatkan teori seperti ini, bagaimana menentukan subjek, bagaimana menentukan predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Dan bahkan dalam video-video sebelumnya juga sudah pernah saya singgung dan pernah bahas ya, bagaimana menentukan struktur jabatan kalimat, terlebih waktu kita membicarakan apa perbedaan objek dan pelengkap. Nah, ini saya kira sudah ada, dan kalau Anda mungkin masih lupa atau tidak ingat begitu, boleh dilihat lagi video-video sebelumnya. Nah, jadi kita lihat contoh yang ada di sini untuk melakukan analisis beberapa kalimat yang ada berdasarkan fungsi. Ya. Jadi kita mau menganalisisnya itu berdasarkan fungsi. Contoh di sana ada Anthony Ginting bermain bulu tangkis di Inggris. Kalau ditanya bagaimana struktur jabatan kalimatnya, bagaimana susunan gramatikalnya, maka kita harus mampu mendudukkan mana itu subjek, mana itu predikat, mana pelengkap, mana keterangan, ya. Nah, kita harus buat. Nah, tentu diingat lagi ya rekan-rekan mahasiswa ya, beberapa jenis kalimat yang pernah saya sampaikan, bagaimana ciri pembeda antara objek dan pelengkap ya, karena
Di kalimat yang pertama jelas di situ tidak ada objek ya, tapi ada pelengkap dengan ciri kata bermain. Bermain itu bulu tangkis itu bukan objek tapi pelengkap ya. Kembali kita pada syarat yang pernah saya sampaikan. Jadi Anthony Ginting kita buat jabatan kalimatnya adalah atau strukturnya adalah subjek. Bermain, predikat, bulu tangkis adalah pelengkap di Inggris keterangan tempat. Nah, itu namanya analisis berdasarkan fungsi. Atau kalimat yang kedua, Sanjaya Rudi sangat memerlukan bantuan obat dari pemerintah desa Sukamulyo. Nah, baru kita susun. Kita lakukan analisis fungsi, yaitu Sanjaya Rudi menjadi subjek ya, jabatan kalimatnya sangat memerlukan predikat bantuan obat. Itu namanya objek. Dari pemerintah desa Sukamulyo ya. Nah, ini desa Sukamulyo atau pemerintah itu kita katakan menjadi sebuah keterangan tempat. Nah, jadi di sini jelas kita mampu membuatkan struktur jabatan kalimatnya. Kira-kira seperti itu kalau melakukan analisis kalimat berdasarkan fungsi atau jabatan kalimat. Nah, selanjutnya kita masuk pada analisis peran kalimat. Nah, yang lebih menarik lagi ternyata dalam kalimat itu bisa juga kita analisis berdasarkan peran-peran apa yang muncul atau yang dilakukan dari konstituen-konstituen yang ada. Artinya nanti bahwa ternyata dari konstituen yang ada atau fungsi-fungsi yang ada tadi ternyata ada peran-peran yang dibawanya. Sehingga nanti menunjukkan kalimat itu melakukan apa, berbuat apa, sebagai targetnya apa, dan mungkin sebagai keterangan apa. Nah, sehingga nanti sebenarnya kalau kita katakan analisis peran itu akan berkaitan dengan makna pengisi unsur-unsur fungsional kalimat itu. Ya, seperti makna pengisi dari subjek itu apa, makna pengisi dari predikatnya apa, objeknya apa, gitu ya, pelengkapnya apa, keterangannya apa. Jadi dengan kata lain nanti memang rekan-rekan ketika melakukan analisis peran kalimat, Anda bisa melihat ya peran-peran apa yang ada di dalam setiap jabatan kalimat. Nah, peran-peran itu nanti ada beberapa sehingga kita nanti bisa melihat bahwa kekhasan sebuah kalimat termasuk nanti dalam kalimat bahasa Indonesia. Peran-peran apa yang paling sering muncul dan mungkin apa ya cukup konsisten digunakan dalam percakapan sehari-hari atau dalam ranah bahasa-bahasa formal dan informal itu akan terlihat nanti apa-apa saja peran kalimat yang kita ciptakan. Baik itu ketika Anda berbahasa lisan maupun nanti khususnya ketika menuliskannya atau berbahasa tulisan. Nah, kita lihat satu contoh di sini ya. Di sana ada satu kalimat, Maudi sedang memanggil kakaknya dari kamar. Nah, sangat sederhana kalimat tunggal, tapi kalau kita mau analisis, Maudi sedang memanggil kakaknya dari kamar, ini ada peran-perannya. Tidak berdiri sendiri, ya. Maudi tidak bisa berdiri sendiri, sedang memanggil ada kegiatannya kakaknya dari kamar. Jadi di sini kita bisa analisis berdasarkan perannya. Misalnya boleh Anda katakan Maudi, berarti struktur jabatan Maudi atau subjek itu menjadi pelakunya karena si Maudi yang memanggil. Sedang memanggil berarti ada perbuatan atau tindakan Maudi, ada hal yang dilakukannya, yaitu kegiatan memanggil. Lalu targetnya siapa yang dipanggil? Kakaknya. Ya, ada targetnya, ada sasarannya gitu ya. Lalu dari mana dia memanggilnya? Dari kamar. Jadi kita sebut keterangan tempat. Jadi ternyata struktur atau jabatan kalimatnya bisa kita lihat juga peran-perannya apa gitu ya. Nah, ini contoh sederhananya. Nah, ternyata rekan-rekan mahasiswa, peran-peran dari fungsional atau jabatan kalimat itu dalam kalimat bahasa Indonesia cukup beragam. Nah, ada beberapa peran yang bisa dimunculkan, ya. Baik itu nanti subjek, baik itu nanti predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, kali ini coba kita lihat kekhasan bahasa Indonesia. Kita lihat peran subjek ya umumnya yang ada dalam bahasa Indonesia itu ada beberapa perannya ya. Tentu yang pertama yang tadi ya contoh sederhana tadi menyatakan pelaku ya.
ada orang yang melakukan, jadi sebagai pelaku dia. Misalnya wanita itu menulis surat, jadi peran si wanita itu yang melakukan tindakan gitu ya, sebagai apa ya, orang yang menulis gitu ya, makanya dia disebut pelaku. Siapa pelakunya? Ya wanita itu. Atau bisa juga nanti peran subjek itu kita katakan menjadi sebuah alat ya, menyatakan alat. Misalnya dalam kalimat sederhana, truk itu mengangkut sampah. Jadi truk itu kita sebut sebagai apa ya, alat yang digunakan untuk mengangkut sampah ya. Atau bisa menyatakan sebab ya, kita katakan jadi subjeknya nanti menjadi unsur penyebab. Banjir bandang merusak kota baru ya. Jadi banjir bandang itu yang membuat merusak kota baru, jadi hal yang menjadi unsur. Atau bisa juga nanti menyatakan hasil ya, rumah mewah telah dibangun pengusaha ya, rumah mewah berarti sudah berhasil dibangun tuh rumahnya ya, rumah mewah. Bisa juga menyatakan tempat ya, kalau kalimatnya kita katakan Gunung Rinjani banyak didaki orang. Nah ini biasanya memang persoalannya ada di kalimat aktif dan pasif. Biasanya rata-rata kalimat pasif itu ya, subjek itu akan kebanyakan menjadi nama tempat juga ya, atau lokasi itu umumnya ya, kalau kita ubah menjadi kalimat pasif. Atau bisa menyatakan penerima ya, misalnya kita katakan mahasiswa itu dibelikan sepeda motor baru, jadi yang menerimanya adalah mahasiswa, jadi subjeknya ini sebagai penerima. Atau bisa menyatakan dikenal ya, dikenali ya, jadi subjeknya itu bisa kita kenal ya, misalnya ia dosen UPH, jadi ia itu hanya dikenal sebagai dosen UPH ya. Jadi dia dikenal, subjeknya ia itu bisa dikenal sebagai dosen UPH. Bisa juga menyatakan berjumlah ya, artinya ada beberapa jumlah hal yang di sana, misalnya kaki meja itu 6 ya. Jadi terjumlah artinya di dalam meja itu memang kakinya itu ada 6 gitu ya. Jadi terjumlah kaki meja itu ada 6. Jadi bisa dilihat jumlahnya begitu. Atau menyatakan pengalaman ya. Ototnya membesar ya. Jadi pengalaman yang dialami begitu, ototnya membesar, ada hal yang membesar yaitu ototnya. Jadi hal yang dialami itu ya ototnya begitu ya. Peristiwanya membesar. Tapi yang menjadi subjeknya adalah ototnya. Nah, di sini beberapa ciri khas ya dalam bahasa Indonesia itu, peran-peran subjek ini bisa kita pakai dan bisa kita analisis dan kita lihat. Karena keunikan subjek itu kan memang ada orang atau benda yang melakukan sesuatu. Ya, namanya juga subjek berarti ada tindakan atau melakukan sesuatu. Sehingga biasanya untuk mengetahui subjek itu kan biasanya kita buat satu pertanyaan ya, apa untuk nanti benda, siapa untuk nanti orang yang melakukannya, sehingga nanti peran-peran subjek ini bisa muncul nantinya dalam setiap kekhasan penulisan dan bahkan lisan kalimat-kalimat yang kita munculkan. Nah, lalu kita lanjut pada peran predikat. Nah, bagaimana kalau predikat? Kalau tadi subjek itu ada beberapa juga perannya, di predikat juga demikian rekan-rekan mahasiswa. Ternyata predikat-predikat yang dimunculkan atau yang dihasilkan dalam pembentukan kalimat kita itu bisa juga menghasilkan atau peran-peran kalimatnya itu berbeda-beda. Misalnya bisa menyatakan perbuatan atau tindakan. Jadi ada kegiatan. Ya, contoh sederhana, Rani menulis surat. Apa tindakannya atau apa perbuatannya? Yaitu menulis. Kegiatannya ya menulis, melakukan tulisan, membuat tulisan. Atau bisa juga menyatakan keadaan ya. Jadi predikatnya itu nanti menyatakan keadaan atau situasi atau kondisi. Misalnya kita katakan rumahnya sangat besar ya, kondisinya atau keadaan rumahnya memang besar gitu, atau sangat besar dalam hal ini. Jadi dia digambarkan, predikatnya digambarkan dengan situasi atau keadaan rumahnya ya. Atau bisa menyatakan keberadaan ya, keberadaan, misalnya kalimatnya orang itu bermukim di bawah kaki bukit. Jadi bermukim itu berarti keadaan atau keberadaannya, yaitu bermukim ya, tinggal di suatu tempat yang namanya di bawah kaki bukit. Nah, bisa menyatakan keberadaan predikat. Atau bisa menyatakan pengenal ya, jadi predikatnya itu sebagai pengenal.
Misalnya kita katakan Bapak itu pegawai BUMN. Ya. Jadi predikatnya sebagai pegawai BUMN. Artinya Badan Usaha Milik Negara bisa dikenali bahwa Bapak itu ya sebagai pegawai BUMN. Jadi dia bisa dikenali di sana. Ya. Atau bisa menyatakan jumlah. Ya, misalnya kita katakan putrinya 2 orang. Ya. Jadi predikannya 2 orang berupa angka. Ya. Atau yang terakhir bisa menyatakan pemerolehan. Ya, misalnya Santi mendapat bunga. Ya. Jadi nanti kegiatannya itu atau hal-hal yang dilakukan si predikat mendapat ada hal yang diperoleh. Ya, nah ini beberapa contoh-contoh sederhana saja rekan-rekan mahasiswa. Anda bisa sebenarnya mengembangkan peran-peran kalimat itu berdasarkan predikatnya seperti apa yang dimunculkan. Ya, sehingga memang kalau predikatnya itu peran-perannya bisa kita variasikan, tentu kalimat kita akan sangat menarik dan tidak terkesan monoton. Nah, kita lanjut pada peran objek. Nah, bagaimana kalau objek? Dalam kalimat bahasa Indonesia, seperti apa peran-peran objek itu? Ya. Nah, ternyata kalau kita analisis, peran-perannya juga berbagai peran gitu, berbagai macam peran yang muncul. Ya, misalnya yang paling umum kan biasanya objek itu kita kenali dengan istilah menyatakan penderita. Artinya yang dikenai gitu ya, ada hal yang dideritakan oleh si objek itu, ada hal yang dideritakan oleh si objek, ada hal yang menyakitkan misalnya. Misalnya kita katakan kalimat Andi memukul anjing, gitu ya. Jelas anjing di sini kan objek penderita ya, dia akan merasakan sakit kalau dipukul misalnya. Jadi pelakunya si Andi, kegiatannya memukul, dan tentu yang menderitanya kan anjing ya, dikenai ya, mendapatkan pukulan dari Andi gitu. Jadi ada penderitanya. Tapi bisa juga tidak selamanya selalu menderita ya. Objek itu bisa menyatakan penerima ya, sebagai penerima dianya. Misalnya dalam kalimat Anita memasakkan ibu nasi goreng. Jadi si ibu itu ya sebagai penerima, dia objeknya di sana sebagai penerima begitu ya. Jadi mendapatkan apa yang dapatkannya pelengkapnya nanti ya, nasi goreng begitu ya. Tapi si ibu itu akan mendapatkan ya sebagai penerima karena dia akan mendapatkan hal yang dimasak oleh si Anita. Atau bisa juga rekan-rekan mahasiswa ini objek bisa menyatakan sebuah tempat ya. Contoh sederhana di sana, saya mengunjungi rumah jompo. Jadi rumah jompo ini adalah sebagai perannya di sana pemberi tempat gitu ya, mengindikasikan ada lokasi atau wilayah itu rumah jompo. Jadi menyatakan tempat juga objeknya di sana. Nah, berikutnya bisa juga nanti objek itu berperan menyatakan alat ya. Misalnya kita temui di dalam sebuah kalimat polisi menembakkan pistolnya. Jadi pistolnya di sana sebagai objek, tapi perannya itu sebagai alat ya. Sebagai alat ada alat yang digunakan atau yang dipakai oleh polisi gitu ya, pistolnya. Atau bisa yang terakhir menyatakan hasil ya. Jadi objek itu bisa menyatakan hasil. Contoh kalimatnya, penduduk membangun jembatan. Jadi jembatan ini sebagai objek tentu perannya adalah hasil dari kegiatan penduduk yang membangun gitu ya. Jadi ada jembatan di sana. Nah, ini beberapa peran rekan-rekan kalau nanti dalam objek. Jadi Anda bisa juga ya, menciptakan beberapa kalimat yang nanti bisa kita analisis dari sisi objeknya. Ya, peran-peran apa sih yang muncul ketika kita nanti menuliskan atau melisankan kalimat-kalimat, lalu ada objeknya, lalu kita cari peran-perannya. Nah, unsur berikutnya di jabatan fungsional kalimat itu ada pelengkap. Nah, bagaimana sebenarnya juga di dalam pelengkap itu peran apa yang muncul ketika nanti pelengkap itu ternyata ada dalam kalimat yang kita susun. Nah, pelengkap ini karena memang pelengkap ini kan cukup jarang digunakan walaupun tetap ada ya dengan ciri khas berimbuhan ber dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau kita lihat nanti peran yang muncul itu sangat sedikit ya. Paling tidak saya menemukan itu ada 2. Nanti mungkin teman-teman mahasiswa bisa mencari atau menemukan peran-perannya termasuk jenis kalimatnya ya, tergantung jenis kalimatnya. Nah, di sini yang pertama ada bisa menyatakan penderita.
Jadi pelengkapnya itu nanti perannya itu sebagai penderita gitu ya. Contoh kalimat di sini mahasiswa belajar sintaksis ya. Jadi dengan imbuhan ber ya atau misalnya alamut dari belajar atau kata ajar maka muncul belajar. Nah, sintaksis itu adalah pelengkapnya. Nah, sintaksis ini perannya di sana sebagai penderita karena mahasiswa belajar sintaksis ya. Diasumsikan bahwa sintaksis ini adalah hal yang dikenai sebuah penderitaan. Jadi dikatakan sebagai penderitaan ya. Atau bisa juga nanti peran dari pelengkap itu menyatakan alat ya. Jadi diandaikan dia menggunakan alat atau tools ya, mengandaikan bahwa ada hal-hal yang digunakan. Nah, di sini contoh kalimat sederhananya para pejuang bersenjatakan bambu runcing. Nah, bambu runcing itu memang pelengkap, tapi perannya di sana adalah sebagai alat yang dipakai oleh para pejuang. Nah, ini yang saya temukan, teman-teman nanti bisa perluas. Apakah di luar dari dua ini bisa kita temukan? Tapi sejauh ini saya berhasil menemukan hanya dua ya peran dari pelengkap yang secara nyata dalam bahasa Indonesia bisa kita lihat peran dari pelengkap itu. Nah, selanjutnya rekan-rekan jabatan kalimat yang terakhir yaitu keterangan. Nah, saya kira kalau keterangan itu peran-peran yang muncul cukup banyak ya, dan bahkan keterangan di dalam bahasa Indonesia itu cukup banyak hal-hal yang berhubungan dengan kondisi dan menerangkan sesuatu ya. Nah, yang paling umum di kita itu memang polanya itu peran yang muncul itu adalah peran-peran tempat ya, menyatakan tempat, menyatakan lokasi, ya, menyatakan wilayah, menyatakan keberadaan sesuatu hal. Nah, contoh sederhana di situ kalimat Jonper membaca buku di perpustakaan, gitu ya. Jadi jelas di perpustakaan itu perannya itu adalah sebagai pernyataan tempat, ya, sebagai penggambaran suatu lokasi di mana saya membaca buku, yaitu di perpustakaan. Gitu. Nah, bisa juga nanti keterangan itu berperan ya sebagai keterangan waktu ya. Jadi perannya itu memberitahukan pada kita bahwa ada keterangan waktunya gitu ya. Misalnya kita katakan Nina akan pergi besok malam ya. Nina akan pergi pukul 2 pagi. Nah, itu sudah ada waktunya di sana. Nah, kalau sudah ada waktunya, berarti keterangan-keterangan yang ada adalah pemberi ciri khas dari waktu atau memberitahukan waktunya seperti apa peran dari keterangan itu. Nah, selanjutnya bisa juga peran keterangan itu berupa menyatakan keterangan cara. Jadi menyatakan caranya. Ya, contohnya di sini Anton belajar dengan giat. Jadi dengan giat itu caranya belajar si Anton itu. Ya. Jadi keterangannya adalah keterangan cara belajar dengan giat. Ya. Nah, ini bisa juga ya dalam pola-pola kalimat bahasa Indonesia saya kira cukup banyak ya kita gunakan dengan konsep seperti ini. Atau bisa peran keterangan itu menyatakan penerima, ya, sebagai penerima. Misalnya saya katakan saya membeli buku untuk Andi, ya untuk Andi berarti keterangannya keterangan penerima gitu ya untuk Andi. Atau keterangan keperuntukan itu siapa gitu. Dalam hal ini ketika saya membeli buku itu untuk Andi, ya jadi bisa menyatakan keterangan sebagai penerima. Atau peran keterangan itu bisa menyatakan sebagai peserta atau ikut serta di dalamnya gitu ya. Contoh sederhana, Sinta menonton dengan temannya. Jadi konstituen dengan temannya atau konstruksi dengan temannya itu kita katakan perannya itu memang keterangan tapi keterangan untuk menyatakan beserta atau ikut sertaan ya, dengan temannya. Atau bisa menyatakan alat juga ya. Selain cara tadi ada juga alat, misalnya Roni memotong kertas dengan gunting. Jadi keterangan alatnya adalah dengan gunting. Jadi alat yang dipakai untuk memotong adalah gunting. Misalnya seperti itu ya. Atau bisa yang terakhir menyatakan intensitas atau tingkat keseringan ya. Jadi kita gunakan keterangan itu adalah terus-menerus misalnya ada atau beberapa kali dilakukan. Misalnya Santi membaca novel beberapa kali. Jadi
beberapa kali itu sudah termasuk bagian keterangan yang memang nanti perannya bisa menyatakan intensitas atau tingkat keseringan melakukan sesuatu. Nah, rekan-rekan, penjelasan dari tadi bagian analisis tadi sebenarnya saya boleh rangkum menjadi sebuah bentuk tabel seperti ini gitu ya, sebagai sebuah cara untuk memahami keseluruhan apa yang saya tadi jelaskan. Jadi kalau Anda misalnya menganalisis sebuah kalimat ya, untuk bisa lebih mudah dipahami, coba nanti dimasukkan dalam bentuk tabel seperti ini. Ya, kita buat judulnya bentuk, fungsi, kategori, dan peran kalimat. Nah, di sini nanti satu persatu Anda bisa ya analisis bagaimana bentuknya, bagaimana fungsinya, kategorinya, dan peran kalimatnya. Nah, apa yang tadi saya jelaskan satu persatu bisa nanti dilihat dari bagian-bagian kalimat ini yang ada dalam tabel ini. Ya, kita ambil satu contoh lagi untuk mempermudah pemahaman Anda tentang apa yang tadinya sudah kita jelaskan atau sudah kita dengarkan bersama-sama dari penjelasan yang tadi saya sampaikan pada Anda semua. Misalnya ada bentuk kalimat, ibu saya akan membelikan adik saya baju baru bulan depan. Nah, ini konstruksinya. Ini konstituennya sudah ada bentuk kalimat yang sudah dibangun berdasarkan beberapa kata dan tentu di dalamnya ada frasa kan gitu ya. Ibu saya akan membelikan adik saya baju baru bulan depan. Maka cara yang pertama memang Anda buat tabelnya seperti ini, ada bentuk, lalu berkategori, kita bagi dua, ada kategori kata, ada kategori frasa, lalu buatkan satu kolom tentang fungsi, ala juga bagian peran. Baru kita isi satu persatu, ya, supaya mempermudah kita tadi menerapkan analisis. Nah, baru satu persatu, kata kita analisis, ya, ibu itu kelas katanya apa? Nomina. Saya itu kelas katanya apa? Nomina, bisa juga pronomina gitu ya, atau kata ganti orang. Akan adverbial, membelikan verba, adik itu nomina, saya ya bisa nomina, bisa pronomina juga, baju nomina, baru adjektiva, bulan nomina, depan nomina. Nah, selesai. Berarti kita sudah berhasil menganalisis kalimat ini berdasarkan kategori kata. Lalu kita masuk pada frasa. Ya, ibu saya, frasa apa? Apa intinya? Ya, nomina ya, karena ada benda di sana. Akan membelikan berarti frasa verba. Adik saya, frasa nomina. Baju baru, frasa nomina. Bulan depan, frasa nomina. Selesai, berarti kita sudah berhasil menyusun berdasarkan kategori frasa. Lalu dari sisi fungsi bagaimana? Kalau mau kita analisis, ya tinggal buat saja. Ya, dengan penjelasan yang tadi, yang mana subjeknya? Saya gitu ya. Akan membelikan itu sebagai apa? Predikat. Adik saya objek, baju baru sebagai pelengkap, bulan depan sebagai keterangan gitu. Jadi selesai dari sisi fungsi, kita sudah berhasil melakukan analisisnya. Nah, yang terakhir dari sisi peran. Bagaimana peran-peran yang muncul? Ibu saya ini perannya sebagai apa? Apa perannya? Pelakunya. Ya, apa yang dilakukan ibu itu? Ya akan membelikan gitu. Rencananya ada kegiatan perbuatannya yaitu akan membeli. Lalu penerimanya siapa? Adik saya. Yang menderita apa? Pelengkapnya, yaitu baju barunya. Lalu bulan depan sebagai apa? Keterangan waktunya. Gitu ya. Nah, jelas beginilah bentuknya. Kalau mau nanti kita analisis sebuah kalimat itu berdasarkan penjelasan tadi. Kalau Anda berhasil membuat tabel seperti ini, namun struktur tabel ini kan bisa berubah-ubah tergantung nanti jenis kalimat yang Anda jumpai atau yang Anda analisis. Nah, selanjutnya kalimat itu nanti kita analisis dari sisi bentuknya, ya. Lalu kita buatkan jenis kalimatnya apa? Kalimat tunggal. Jenisnya kalimatnya bisa kalimat normal, artinya subjek dulu baru predikat. Pola kalimatnya seperti apa? Nah, ini kalau analisis kalimat berdasarkan bentuknya ya. Ibu saya akan membelikan adik saya baju baru bulan depan. Lalu kita susun pola-polanya. Ya, S, P, O, L, dan keterangan waktu. Maka tinggal ditulis saja polanya sedemikian rupa. Ya.
Tinggal ditulis seperti, karena kebetulan kalimat ini kan bukan kalimat majemuk bertingkat dan bahkan bukan kalimat majemuk ya. Ini termasuk kalimat tunggal. Kalimat tunggal yang artinya bahwa dalam satu kalimat itu struktur jabatannya semuanya terdiri atas satu pola atau satu jabatan saja. Ya, karena tidak ada di sini minimal 2 subjek dan 2 predikat. Jadi hanya satu, cukup hanya satu semuanya. Ini disebut juga kalimat tunggal. Sehingga polanya ya standar saja, sedemikian rupa dituliskan. Itu hasil analisisnya. Nah, rekan-rekan, kita sudah sampai pada penghujung video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan Anda bisa lebih memahami penjelasan dari topik ini, bagaimana menganalisis sebuah kalimat berdasarkan bentuknya, kategorinya, fungsinya, dan peran-peran apa yang muncul dalam kalimat. Kalau rekan-rekan mahasiswa nanti memiliki pertanyaan, akan diajukan sewaktu kita dalam pertemuan sinkronus. Saya berharap video ini boleh menjadi manfaat atau bermanfaat untuk Anda, dan Anda boleh menambahkan sumber-sumber informasi atau referensi Anda tentang topik kita kali ini. Ya, semoga betul-betul mendapatkan pemahaman yang utuh bagaimana sebenarnya menganalisis kalimat berdasarkan topik kita hari ini. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhirnya, dan sampai bertemu pada video-video pembelajaran selanjutnya, terutama nanti saat kita akan membahas video analisis kalimat berdasarkan syarat kalimat efektif. Ya, mohon ditunggu, mudah-mudahan nanti kita bisa membicarakan dengan baik dan Anda mendapatkan keutuhan informasi tentang menganalisis kalimat itu ternyata menarik untuk dilihat dari sisi analisis yang sudah kita bicarakan pada hari ini dan juga nantinya. Mohon dinantikan. Sampai bertemu, Tuhan memberkati Anda semuanya.